melihat Tuhan pertolongan-Mu begitu ajaib dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana pada pagi hari ini Tuhan, semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kau berikan nafas kehidupan. Kami boleh datang melangkahkan kaki ke tempat ini. Itu karena dorongan Roh-Mu Tuhan bagi kami. Mungkin banyak saat ini yang sedang tertidur pulas Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjamah mereka Bapa, supaya minggu-minggu ke depan Tuhan kami boleh datang untuk sama-sama memuji memuliakan Engkau. Karena hidup ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada dalam ruangan ini, sehingga kami boleh menangkap pesan Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Katakan luar biasa. Apapun yang kita rasakan saat ini, ya, tetap perkatakan Tuhan itu luar biasa. Karena kita bisa berdiri aja, bisa beribadah aja, itu sudah kasih kemurahan Tuhan. Karena pagi-pagi ada yang WA, Bu, saya tidak bisa ibadah, saya sakit perut, kaki nggak bisa diangkat gitu. Maksud saya gini, ternyata kita tidak tahu saudara, kok bisa gitu ya, kemarin masih sepertinya fit gitu. Nah itulah saudara, itu yang saya katakan. Selamat datang Bapak Suri dan Ibu Nita. Ini grup GBA ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita buka dari Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul ayat 19, ya, kepala penjara Filipi. Ya. Kita melihat di sini saudara, ayatnya cukup panjang, tapi saya selalu katakan kalau kita baca setengah-setengah nanti kita tidak paham, ya. Saya akan bacakan secara cepat. Ini karena dia bentuknya satu perikop ini tidak bisa diputus. Ya, ini jam 8:10, cepat selesai. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Panjang kali. Enggak apa-apa. Ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka
Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dan dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini boleh saya bacakan. Saudara mungkin sudah pernah membaca dan mungkin sedang membaca. Mungkin sedang, ini apa sih maksudnya? Saudara, saya kasih judul biar gampang dicerna, diingat sama kita. Kuasa doa dan puji-pujian. Ada amin? Ya. Kenapa saya katakan kuasa doa? Apa hubungannya ya? Ini kan kepala penjara Filipi. Apa hubungannya dengan kuasa doa dan puji-pujian? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini ketika permasalahan bertubi-tubi datang kepada Paulus dan Silas. Nah, ini yang mau kita lihat, ini yang mau kita teladani. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mungkin saat ini begitu banyak persoalan, permasalahan yang kita hadapi di dalam hidup ini, sepertinya jalan keluar tidak ada. Bahkan sepertinya tertutup. Ya, itu manusiawi. Tapi ada Tuhan yang begitu luar biasa, yang bisa membuka jalan yang tidak kita duga. Ada amin? Makanya teruslah membaca firman Tuhan. Ini saudara, penyingkapan demi penyingkapan akan Tuhan nyatakan kepada kita.